secara umum ini ya. Jadi memandikan anjing secara rutin dengan sampo antiparasit ya. Kebersihan kandang dan lingkungan. Nah, ini sebenarnya kebersihan kandang dan lingkungan itu tidak hanya untuk Demodek aja, secara umum ya, bagaimana menjaga kesehatan supaya hewan itu tidak terinfeksi oleh penyakit. Nah, untuk Demodek, karena penularannya adalah secara kontak langsung, menghindari kontak dengan anjing yang menderita penyakit Demodek. Jadi biasanya kalau anjing-anjing yang satu saja, ya, ada anjing di sekitar yang menderita penyakit kudis Demodek, ya, apalagi biasanya anjing liar dan anjing itu anjing betina dan masa kawin. Nah, ini biasanya merupakan sumber penularan ya. Biasanya yang jantan akan berebutan dia ya. Nah, ini akan menyebabkan lebih cepatnya penularan penyakit-penyakit yang secara kontak. Baik, untuk lanjutnya itu tadi Demodek ya. Sekarang penyakit yang lain adalah skabies ya. Jadi ini dua penyakit kudis ini merupakan pada anjing Kintamani merupakan penyakit yang paling umum ya. Jadi penyakit kulit yang paling umum ya, skabies ya. Jadi penyebabnya adalah Sarcoptes scabies. Sarcoptes scabies. Ya kalau lihat dari ini ya. Jadi ini adalah kalau dalam pemeriksaan laboratorium, jadi bentuknya adalah bulat ya, opal. Kemudian kalau ada bulat, kaki-kakinya tidak melewati bagian tubuhnya. Itu sudah sarcoptes ya. Sarcoptes. Kalau pada kucing biasanya adalah notoedres gitu ya, notoedres. Jadi kalau pada anjing itu biasanya sarcoptes ya. Jadi skabies pada anjing disebabkan oleh Sarcoptes scabiei. Jadi penularannya hampir sama, kontak langsung ya. Jadi karena ini predileksinya pada bagian epidermis, jadi lebih mudah dia menularnya ya. Ya begitu kontak ya. Jadi sebenarnya dari tungau-tungau ini di epidermis dari kulit, jadi sedikit saja kontak dengan dan juga kandang ya. Kandang ya kalau anjingnya sudah kegatalan dia akan menggosok-gosokkan selain apa namanya ada gatal ya, menggosokkan pada bagian-bagian dari kandang sehingga di kandang itu ada tungau gitu ya. Jadi kalau umpamanya ada anjing yang dalam satu kandang yang tercemar oleh tungau ini ya, karena akibat anjing itu menggaruk-garuk ya, menggaruk-garuk yang gatal sehingga parasitnya ada yang lepas itu keluar ya. Inilah yang mencemari dari lingkungan atau kandang ya. Jadi kalau pas juga anjing yang sehat juga bersentuhan dengan lingkungan ini yang ada tungau, maka anjing yang sehat itu bisa tertular. Walaupun dia tidak kontak dengan anjing ini, tapi kontak dengan kandang dari bekas dari anjing yang terinfeksi ya. Jadi walaupun sebenarnya parasit itu di alam bebas di luar tidak bisa hidup lama ya, mungkin hanya beberapa jam saja sudah mati. Nah ini adalah sedikit siklus hidupnya dalam waktu 10 hari, ya, dalam waktu 2 minggu dia sudah menjadi dewasa. Nah biasanya ini di bagian epidermisnya ini yang betina membuat terowongan itu ya. Jadi terowongan ini adalah tempat meletakkan telur-telurnya ini ya, telur-telurnya ini. Nah, Demodek ini, kok Demodek ya, Sarcoptes ini ya, kalau dibandingkan mana lebih gatal antara Sarcoptes dengan Demodek. Sarcoptes ini, Scabies ini ya, Scabies ini jauh lebih menyebabkan kegatalan ya. Jadi karena dia hidup bagian
Nah, apa yang menyebabkan kegatalan? Jadi sebenarnya dia akan memakan daripada epidermis, dan air liur dari Sarcoptes ini merupakan dia mensekresikan ya air liurnya atau air liurnya ya, itu merupakan sekresi yang itu merupakan antigen ya. Antigen yang merupakan alergen ya, yang menyebabkan kegatalan yang sangat ya, yang sehingga menyebabkan anjing yang menderita scabies ini akan lebih berat ya, lebih keras gatalnya ya, jadi menggaruk-garuknya dibandingkan dengan Dimodek ya. Nah, dan juga ini dalam satu siklus ya, kalau tidak diobati dalam waktu 1 bulan, mulai dari infeksi 1 bulan itu sudah akan berkembang bertambah banyak ya, satu ekor ya, eh, satu ekor dari tungau Sarcoptes ini akan terus bertelur ya, yang menghasilkan banyak telur, dan dia tetap akan menjadi dewasa dia ya. Dia memperbanyak diri, jadi dia tidak perlu dalam siklus hidupnya dia tetap di dalam satu hewan tersebut di dalam epidermis ya. Beda dengan parasit cacing, dia agennya harus keluar dulu ya, telur-telurnya harus mencemari lingkungan dulu ya untuk dia berkembang ya. Kalau di sini, kalau untuk ektoparasit dia berkembang di dalam tubuh hewan tersebut ya, bertambah banyak dia ya, kemudian bertambah banyak, kemudian jadi dewasa, kemudian kawin lagi, bertelur lagi ya, sehingga dalam waktu 1 bulan ya, dari misalnya dari satu betina akan menjadi menghasilkan banyak ya, menghasilkan banyak yang tunggal jadi dewasa, sehingga intensitasnya makin berat ya. Nah, dampak dari infeksi tungau ini ya, iritasi dan alergi. Iritasi artinya tungau membuat terowongan di bawah kulit ya. Jadi di bawah kulit buat terowongan. Nah, ini akan dia memakan daripada sel-sel epidermis yang akan menyebabkan kegelisahan, nafsu makan akan menurun. Kemudian reaksi alergi, ini air liur atau antigen toksik ya, atau histamin, itu merupakan histamin ya. Nah, ini akan menemukan rasa gatal ya, rasa gatal yang berkelanjutan. Nah, adanya gatal, jadi anjing itu akan selain akan menggaruk-garuk ya, juga akan dia menggosok-gosokkan sehingga menyebabkan bulu-bulunya patah gitu ya. Kulit juga akan menjadi kemerahan ya, jadi ada radang, nah, ya. Ada luka, ada barat, ada radang ya, sehingga karena digaruk-garuk ya, keluar darah ya. Nah, darah itu dalam kulit akan mengering ya, mengering sehingga menjadi keropeng. Ya, bentuk keropeng-keropeng yang menyebabkan kalau pada infeksi yang berat itu akan membentuk suatu keropeng-keropeng ya. Nah, ini seperti ini dulu ya, pada bagian kemerahan ya, ini sudah mulai adanya kegatalan ya, dari sebagian sudah rontok dari rambutnya ya. Sudah ada ini pustul-pustul, ini adalah artinya apa, ini sudah ada infeksi dari bakteri. Jadi seperti gambar ini ya, kemerahan ya, jadi radang ini ya, kemerahan seperti ini, dan ini akan menyebar ya, berarti di bawah epidermisnya akan banyak. Nah, inilah yang perlu dikerok sebenarnya ya. Jadi masih ada bulunya ini ya, masih ada yang ini dikerok ya, ini akan untuk menemukan daripada tungaunya. Nah, distribusinya, nah ini biasanya yang paling sering itu pada bagian abdomen gitu ya. Ini kalau digambarkan, nah, di daerah telinga, nah, daerah abdomennya, ini yang paling sering ya. Kemudian moncong, baru bagian-bagian kaki ya, ini kaki ya.
Ini apa namanya lututnya ini ya, telinganya. Nanti kalau sudah infeksi berat akan dilakukan ke seluruh tubuhnya, ke seluruh bagian kulit. Tapi ini yang paling umum ya, distribusi daripada skabies pada anjing. Nah, kemudian gejalanya kulit keriput, lemas, kurus, bau khas kudis ya, bau khas kudis ya. Ini kudis itu kan bau khas itu aslinya apa? Karena ada radang pada kulit ya, ya. Nah, ini yang menyebabkan baunya berbau gitu ya. Dan kulitnya akan lebih tebal. Diagnosa hampir sama dengan demodek ya, dengan kerokan kulit, kemudian ini sudah dipertikum di parasit, sudah ada kejakan, pengecekan kerokan kulit, ditambah dengan KOH. Jadi fungsi dari KOH itu adalah melisiskan daripada epidermis dari kulit, ya. Lisis sehingga akan kelihatan dari parasitnya. Diagnosa tadi sama juga dengan metode typing ya, dengan selotip juga bisa. Pengobatan hampir sama ya, ivermectin, amiklas. Ya. Jadi ini adalah bagaimana dikerok, ya. Dikerok, sehingga akan kemudian hasil kerokan itu apa namanya, ditaruh dalam objek gelas ya, objek gelas kemudian deteksi dengan KOH ya, kemudian diperiksa di bawah mikroskop ya. Jadi seperti ini kalau terlihat. Nah kadang-kadang juga ketemu telurnya ya. Nah ini biasanya sering ini dalam pemeriksaan feses ya dari mahasiswa banyak keliru ya, telur cacing ya, telur cacing tapi besar ya, apa namanya, bentuk telur ya, diduga ini oh ini adalah telur cacing, padahal itu adalah bukan telur cacing, adalah telur tungau ya. Jadi kalau telur cacing dengan telur tungau bedanya adalah telur tungau itu ukurannya lebih besar ya dibandingkan dengan telur cacing. Dan di dalam telur tungau ini sudah seperti ada larva ini, gitu ya. Sudah terbentuk, kalau lihat secara ini sudah mulai keluar larva dia. Itu ya. Itu yang sering keliru ya, dari kadang-kadang dalam pemeriksaan feses ternyata bentuk telurnya yang ditemukan. Kemudian investasi caplak. Nah, ini mungkin dari adik mahasiswa sudah pernah melihat seperti ini ya. Oh, caplak, caplak. Nah, ini biasa. Kalau caplak pada anjing itu banyak ya. Tapi ya dari hasil penelitian ya, caplak yang ada yang bisa ditemukan pada anjing kita, anjing kita mani juga ada penelitiannya, itu adalah Ripicipalus ya, Ripicipalus ya. Jadi banyak caplak yang pada anjing sebenarnya ya, ada Ripicipalus, ada Isodes ya, ada Dermacentor ya, ada Haemophilus, ada Bopilus gitu ya. Jadi itu. Nah, nanti dalam pencegahan daripada investasi caplak itu Anda harus tahu ya bagaimana siklus hidup daripada caplak tersebut. Nah, mungkin Anda menduga bahwa caplak itu tidak menimbulkan kerugian apa-apa ya. Jadi bayangkan ya. Jadi kalau umpamanya Anda punya anjing yang dilepas gitu ya. Nah, kebetulan ada caplak. Awalnya ketemu 1-2 gitu ya. 1-2. Nah, kelihatan besar begini ya. Oh, ada satu ekor, misalnya dua aja ketemu, ada satu yang besar. Nah, justru ini yang sumbernya nanti ya. Sumber yang besar ini sumbernya ya. Nah, kalau ini yang betina. Nah, yang betina ini ya, jadi yang banyak menghisap darah, ini yang betina lebih banyak menghisap darah dibandingkan yang jantan. Yang jantan biasanya lebih kecil ukurannya ya, lebih kecil. Nah, yang betina lebih kecil. Anda misalnya punya anjing, oh ini diambil, kemudian diinjak gitu ya, pecah di ininya ya, keluar darah.
Nah, justru ini sama dengan Anda menyebarkan penyakit ya. Jadi sebenarnya itu adalah mengeluarkan telurnya ya. Telurnya jadi ribuan telur. Nah, nanti telur itu akan mencemari lingkungan dia ya, mencemari lingkungan. Misalnya kalau Anda punya rumah yang ada batas-batasnya, ada temboknya, berarti di lingkungan tersebut nanti akan eh, terutama pada malam-malam harinya keluar dia ya. Jadi kalau pada itu bentuk larva ya, larva. Ini kalau untuk larva yang ada di lingkungan ya. Nah ini biasanya mencari ospes definitifnya itu anjing ya. Jadi anjing malamnya anjingnya tidur ya dicari dia untuk berubah menjadi stadium nimpanya ya. Dia perlu mengisap darah dulu ya. Jadi mengisap darah ya. Jadi artinya apa? Dari satu capla ya kalau dibiarkan ya tidak ditangani dengan baik nanti akan menyebabkan banyak ya banyak. Nah, ini sudah terutama ini sudah banyak ya terutama di tengkuknya ya. Kalau di tengkuk kenapa di tengkuknya dia satu memang apa namanya kalau daerah-daerah yang lain mungkin dengan perantaran kakinya dari anjing itu kan bisa lepas ya, menggaruk-garuk lepas ya. Nah, kalau jarak tengkuknya akan susah dari anjing itu untuk menggaruk ya. Nah, kemudian kalau yang lebih berat lagi nanti apa? Masuk ke dalam telinganya ya. Nah, ini yang biasanya menimbulkan gangguan pada anjing ya. Begitu masuk di dalam lubang telinga, nah ini mengiritasi dari telinga. Nah, ini akan menyebabkan kegelisahan dari anjing ya. Nah, begitu kita ambil, nah ini juga mengambilnya agak susah karena memang dia melekat kuat ya, melekat kuat mengisap darah dia. Nah, ini kalau sampai infeksi berat itu sampai ribuan ya pada menginvestasi dari anjing tersebut ya. Nah, dampaknya apa sebenarnya pada hewan, pada anjing? Satu dampaknya adalah secara gangguan secara mekanis dia mengisap darah gitu ya, asal menimbulkan anemia. Nah, kemudian caplak itu sebagai vektor dari penyakit ya. Salah satu misalnya adalah kalau pada anjing kita mani itu yang sudah didiagnosa adalah babesia ya. Ada penyakit babesiosis, pertusua darah, yaitu vektornya adalah caplak. Jadi sebagai vektor dari penyakit. Nah ini kalau investasi ringan ya jadi pengobatannya gampang, ambil ya sampai habis kemudian dibakar ya, dibakar atau ditanam atau dimasukkan dalam proses jadi sehingga tidak bisa berkembang. Nah ini infeksi berat ini ya. Jadi telinganya ini, terutama telinganya di sini. Artinya sebenarnya capla itu bersembunyi di sini supaya tidak mudah kalau garuk-garuk ininya kan. Nah ini dampaknya apa juga ya? Kalau pada telinga digaruk-garuk kena gatalnya sehingga menimbulkan perdarahan hematom pada telinga. Ini juga dampaknya nanti menyebabkan bentuk telinganya tidak bagus ya. Jadi terjadi hematoma pada telinganya. Nah, ini adalah beberapa spesies dari yang perlu Anda ketahui ya. Capla-capla tidak jadi jangan berpikir ini capla pada anjing hanya Ripicipalus tidak ya. Banyak ya Ripicipalus. Nah, ini bisa sebagai vektor dari Ehrlichiosis dan Babesiosis. Ada Dermacentor juga ada ya. Jadi sebagai vektor dari Ehrlichiosis. Isodes, jadi babesiosis juga ya, babesiosis. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi? Nah, ini sudah di parasit, nanti di koas juga akan diajarkan bagaimana cara mengidentifikasi apakah ini Ripicipalus, apakah Isodes, apakah Dermacentor. Nah, ini ada teknik-teknik untuk mengidentifikasi dari caplak. Tidak perlu saya jelaskan di sini. Nah, apa dampaknya? Seperti saya katakan tadi, gigitannya, ya, gigitan buat luka, mengisap darah, ya, jadi menyebabkan kegatalan. Kemudian
luka, adanya luka-luka. Tadi kan gigitan-gigitan dia pindah-pindah ya. Ada luka terbuka, nah ada infeksi skener. Nah, ini juga tadi pada telinga, ya ini akan menyebabkan otitis eksterna. Kemudian secara sistemik, jadi kalau banyak ada investasi caplak, menghisap darah, anemi ya, sebagai faktor, dan juga ada penyakit tik paralisis. Nah, ini mungkin kalau di anjing hitamani belum ada tik paralisis, ya ini adalah disebabkan oleh genus Isodes. Nah, yang ada di Bali pada anjing hitamani itu hanya masih caplak ripicephalus. Nah, ini tadi gejala klinisnya, gigitannya, kemudian dampak dari salipanya, antigennya, kemudian dampak dari mengisap darah. Ya. Jadi kalau gigitannya tadi sudah ya menimbulkan rasa sakit. Ya. Nah ini juga salipanya. Jadi semua parasit itu menyebabkan kegatalan karena ini apa salipa dari ektoparasit itu merupakan suatu alergen ya alergen histamin yang menimbulkan rasa gatal. Nah, kemudian mengisap darah. Jadi satu ekor saplak itu mengisap darah lumayan besar ya. Apalagi yang betina. Kalau banyak betinanya lebih banyak dia mengisap darah karena untuk produksi dari telur. Nah, semuanya ini akan bisa suatu menunjukkan daya tahan dari anjing hitamani itu ya, terhadap penyakit-penyakit yang lain sehingga ini sangat penting untuk ditanggulangi. Ini sudah tadi ya hampir sama ya jadi air dari capla alergi hampir sama dengan akibat daripada ektoparasit yang lain ya kegatalan, menggosok, bulu patah. Nah juga kulit luka itu juga nah ini yang berbahaya juga ya. Kalau gigitan dari capla ya, ada luka, nah nanti kalau ada lalat ya, kemudian infeksi oleh ini ya luka-luka itu infeksi oleh bakteri sehingga lukanya terbuka makin digaruk-garuk lagi terbuka. Nah ini ada lalat inap di sana bertelur. Nah inilah yang bisa menimbulkan miasis. Ya, miasis. Ya. Jadi kalau sudah miasis lebih parah lagi. Ya. Jadi mengisap darah menyebabkan selaput lendir yang pucat. Jadi kalau infeksi yang berat itu akan menimbulkan baik secara gangguan mekanik maupun sistemik. Identifikasi sudah tadi ya, menemukan caplak, kemudian dibuat preparat, oh ini caplak apa, gitu, identifikasi. Nah pengobatan ini kalau caplak juga bisa menggunakan ini ya, apa namanya dengan Ipomed juga gampang ya, disuntikan dengan kadang-kadang juga kalau anjingnya galak ya, kadang-kadang kan kalau kita suntik dengan Ipomed 2 kali sudah umpamanya disuntik dia pasti agak galak ya. Kalau galak teteskan saja umpamanya Ipomed caplaknya sudah mati dia ya. Teteskan di tengkuknya ya di kulitnya tapi memang dosisnya akan lebih besar dibandingkan dengan disuntikan langsung ya. Jadi kalau umpamanya anjingnya agak galak teteskan aja jadi caplaknya akan semua akan mati. Begitu dia mengisap akan sehingga obatnya akan ikut terisap ya. Dan caplaknya mati. Dan ini tidak bisa diobati dengan sekali ya, karena di lingkungan masih ada gitu ya. Sehingga perlu diulang 3 minggu diulang lagi ya. Sehingga dengan pengulangan 2 sampai 3 kali dengan Ipomed itu sudah bisa untuk membunuh daripada caplak secara keseluruhan. Jadi kontrol memutus siklus hidup ya. Jadi yang terpenting sebenarnya di lingkungannya ya. Kalau Ripicephalus itu termasuk caplak berumah 3. Jadi kalau caplak itu ada caplak berumah 1, ada caplak berumah 2, ada caplak berumah 3. Artinya untuk menyelesaikan siklus hidupnya diperlukan host
Ya, kalau berumah satu, hostnya satu saja. Ya. Contoh umpamanya caplak bopilus. Ya. Itu misalnya pada sapi biasanya ya. Jadi tidak perlu dia di lingkungan. Kemudian kalau Isodas maupun Rhipetales itu caplak berumah tiga. Ya. Jadi fase larvanya ada di lingkungan, kemudian dia akan mengisap darah hostnya. Setelah kenyang, larvanya akan jatuh lagi ya, di lingkungan lagi menjadi nimpa. Nimpa akan mencari lagi, mencari host itu anjing. Ya. Bisa satu ekor anjing itu bisa sebagai host ketiga-tiganya. Artinya bisa sebagai kalau kalau berumah tiga bisa satu anjing saja ya, bisa dianggap bisa sebagai satu rumah, tapi dia memerlukan apa namanya, setelah menghisap darah dia perlu jatuh dulu di lingkungan, arti perlu turun lagi ke lingkungan, hidup di lingkungan, kemudian untuk melanjutkan stadium selanjutnya menghisap darah anjing yang sama, bisa seperti itu. Kemudian pinjal, plidermatitis ya. Nah ini juga pinjal ya, pada anjing memang kalau dibandingkan dengan capla ya pinjal ini kutu ya, sering kutu loncat gitu ya, karena bagian daripada kaki bagian belakang itu dipakai untuk meloncat. Nah, walaupun sebenarnya pinjal ini ya penyakit pada anjing jarang infeksi berat ya. Jadi beda dengan caplak ya. Kalau pada pinjal, ya. Tapi dengan ini biasanya sering dengan kutu loncat ya tidak mempunyai host yang spesifik, bisa pada anjing, bisa pada kucing. Jadi pentingnya dari Stenocephalidesnya adalah sebagai vektor dia ya, sebagai hospes intermedier dari penyakit cacing pita di ya. Jadi anjing-anjing yang terinfeksi oleh pinjal bisa sebagai hospes intermediernya dari Diploidium. Ini biasanya daerah-daerah pada bagian punggungnya, pada bagian kakinya, dan pada ekor ini dapat daripada daerah-daerah yang senang diserang oleh pinjal ini. Nah ini juga akan menyebabkan radang pada kulit ya. Jadi karena dia mengisap darah juga ya, sehingga akan menimbulkan seperti radang seperti ini. Nah ini yang lesi-lesi seperti ini bisa akan juga menimbulkan kegatalan ya. Jadi semua akan menimbulkan kegatalan. Kalau seperti ini, tapi rontoknya beda dengan yang disebabkan oleh kudis ya. Kalau kudis sudah ada propeng-propengnya, yang ini tidak ya, tidak sampai bukan propeng ya. Tetapi ini juga merupakan faktor predisposisi dari nanti apabila luka-lukanya akan bisa menimbulkan adanya miasis. Baik, itu untuk penyakit ektoparasitnya. Ya. Jadi yang penting Anda ketahui adalah itulah penyakit-penyakit yang kita temukan pada anjing kita mani. Gitu ya. Jadi mungkin tidak berbeda dengan penyakit-penyakit yang lain. Ya. Jadi penyakit-penyakit yang ditemukan pada anjing-anjing yang lain, pada ras-ras yang lain. Ya. Itu hampir sama. Ya. Jadi dari hasil-hasil riset yang sudah kita lakukan dari lab parasit, ya, jadi itulah ektoparasit yang sudah kita temukan, ya, sudah kita temukan yang ada. Ya. Nah, kalau dibandingkan dengan ras yang lain, ya, tingkat keparahan itu hampir sama, tidak ada kepekaan genetik ya untuk infeksi dari parasit.
itu tergantung daripada tingkat keparahan, akan tergantung daripada banyak dia mendapatkan infeksi. Baik, kita lanjut ya. Ya, karena kuliahnya minggu depan libur gitu ya. Jadi saya habiskan aja bahannya untuk hari ini ya. Jadi agak lama sedikit ya. Jadi untuk lagi mengulang sebenarnya ini ya, mengulang bagi Anda ya. Walaupun mengulang saya yakin Anda tidak begitu menguasai ya. Kenapa demikian? Ya saya yakin karena setelah Anda masuk koas ya, dari mahasiswa saya tanya itu masih tidak mengerti sama sekali. Hanya ya hanya penularan aja kita kadang-kadang tidak, saya tanya tidak tahu dia ya bagaimana membedakan. Nah, untuk sekarang lanjut ke parasit cacing ya, endoparasit ya. Jadi kalau endoparasit kita bagi dua kelompokan ya, disebabkan oleh cacing dan disebabkan oleh protozoa. Itu kita lanjutnya nanti ya. Nah, pada anjing ini yang perlu Anda ketahui ya. Parasit cacing yang paling sering pada anjing itu adalah Ascaris. Ascaris dan Ankylos. Itu yang paling sering. Ya. Ascaris dan Ankylos. Jadi kalau Ascaris itu terutama pada anak anjing. Ya. Jadi anak anjing. Kemudian Ankylos, kalau umurnya sudah makin meningkat, itu Ankylos. Ya. Ascaris yang perlu Anda ketahui nanti, kalau makin dewasa anjing tersebut, ya, induk anjing itu jarang ketemu trichuris. Ya. Itu ya, jarang ketemu trichuris. Lebih banyak ketemu nanti adalah Ankylos. Jadi pada anjing-anjing dewasa itu memang jarang ada Ascaris. Kalau Ankylos, ya makin dewasa makin banyak terinfeksi. Jadi ini nanti saya bahas, ada Ascaris, ya, yang biasanya penyakit cacing, ada Ascaris, Ankylos, kemudian cacing jantung, gitu ya, cacing jantung. Nah ini memang pada anjing kita mani belum ada penelitian, ya, yang apakah memang di daerah, bukan di daerah ya, apakah di Bali memang di Rupilaria itu dari hasil penelitian memang masih presentasinya kecil, presentasi kecil. Ya. Tapi nanti kalau anjing kita mandi itu dibawa keluar Bali, ya lain lagi ininya ya, nah, pasti akan terinfeksi. Jadi kita berbicara nanti adalah anjing kita mandi secara keseluruhan, tidak hanya di wilayah, misalnya tidak hanya di Bangli saja, ada di Sukwana saja, ya, tapi anjing kita mandi pada umumnya. Ya. Jadi tidak ada kepekaan tertentu dari penyakit parasit terhadap anjing hitamani, hampir sama. Nah itu di Rupilaria penyakit jantung, kemudian trichuris. Nah ini juga penyakit yang walaupun pada anjing prevalensinya kecil, tapi ini akan menimbulkan dampak yang cukup signifikan pada kesehatan dari anjing. Kemudian ada cacing pita, ya. Cacing pita itu sebenarnya dari kelompok Taeniasis, ya, Taenia. Jadi saya berikan nanti secara umum saja ya Taeniasisnya. Kemudian ada kelompok Diplidiasis, ya. Diplidiasis ini lebih sering ya Diplidium, ya, Diplidium caninum. Ya. Jadi ada cacing nematoda, ya. Jadi nematoda itu kan termasuk kelompok Ascaris, Ankylos, Dirupilaria dan Trichuris. Nah, sebenarnya kalau penyakit cacing itu kan kita kelompokkan menjadi 3 ya, nematoda, trematoda, dan cestoda. Nah, kalau trematoda itu pada anjing itu jarang ya, jarang sekali trematoda ya, karena memang
sumber penularan dari trematoda itu kebanyakan menggunakan ospes intermedier. Nah, begitu juga untuk kalau cacing pita, ya ini memang sering juga ditemukan pada anjing, ya. Jadi nanti kalau umpamanya Anda menemukan cacing pita, ya, jadi anjing itu mengeluarkan segmen itu. Oh, ini ternyata di fesesnya ada putih-putih, warna putih gitu ya. Apalagi bergerak itu adalah cacing pita, ya. Nah, nanti apakah cacing pita itu termasuk kelompok Taenia maupun apakah termasuk kelompok daripada Lipidium. Jadi dan penularan secara umum, ya, jadi perlu ada sebagai kuncinya, ya. Kalau nematoda, ya, jadi cacing nematoda itu penularan adalah bisa melalui telur infektif, ya, telur infektif bisa melalui larva infektif, ya, itu ya. Tapi jarang menggunakan, bisa juga melalui ospes intermedier, ya. Jadi seperti di Dirofilaria itu menggunakan ospes intermedier. Tapi lebih banyak untuk nematoda itu adalah secara langsung, artinya melalui telur infektif maupun larva infektif. Nah, yang bagaimana melalui telur infektif? Nah, telur infektif artinya stadium telur ini, ya, stadium telur ini yang di dalamnya sudah terbentuk larva, itu yang disebut dengan telur infektif. Jadi begitu keluar dari hewan yang menderita penyakit cacing itu belum infektif, ya, belum infektif, perlu perkembangan menjadi stadium infektif, ya. Ya, itu perlu diingat, ya. Jadi telur cacing yang baru keluar itu kalau dimakan oleh misalnya telur askaris ketemu, ya, ketemu di fesesnya, ya, kemudian mencemari makanan, ya, apakah bisa menyebabkan penyakit? Itu tidak, ya. Jadi untuk parasit ada stadium infektif. Nah, inilah yang merupakan sumber penularannya, stadium infektif, ya. Bisa sebagai telur infektif, bisa larva infektif, bisa sebagai intermediate. Nah, untuk cacing pita, penularannya adalah harus melalui ospes intermedier. Itu bedanya, ya. Harus melalui, tidak ada secara langsung dari penularan dari cacing pita. Itu adalah melalui hospes intermedier. Nah, di dalam hospes intermedier lah biasanya ada bentuk cysticercus atau metacestoda istilahnya, ya. Ada cysticercoid, ada cysticercus. Nah, ini contohnya, ya. Misalnya Dipylidium caninum. Cacing pita pada anjing. Bagaimana anjing itu bisa tertular oleh Dipylidium? Nah, ini ada stadium infektifnya di pinjal. Nah, karena di pinjal itu disebut dengan sebagai sumber penularan apabila di dalamnya ada bentuk cysticercoidnya dari Dipylidium. Jadi bukan semua pinjal bisa menyebabkan dipylidiasis, tidak, ya. Pinjal yang di dalamnya ada cysticercoid. Itu secara umum. Baik, kita ini kan melalui askariasis dulu, ya. Nah, terutama pada anjing hitam mani, kita bicara anjing hitam mani yang baru lahir, umur 2 minggu sudah bisa menderita askariasis. Kenapa? Karena anjing sudah bisa tertular. Salah satu adalah karena penularan dari askariasis itu adalah melalui air susu, ya, melalui prenatal infection, prenatal. Jadi begitu 2 minggu yang sebelum lahir ini larva-larva pada induknya, larva-larva yang bersifat dorman pada induk anjing itu dia aktif, ya, aktif. Ya, ini aktif ini bisa melalui plasenta dia. Itu lahir sudah terinfeksi, ya. Sehingga 2 minggu cacingnya sudah dewasa. Ini makanya askariasis paling banyak terjadi pada anak anjing. Ini askaris, ya, askaris. Nah, cacing askaris ukurannya paling besar dibandingkan dengan yang lain, ya. Jadi pada anjing ya sekitar
7 sampai 9 cm. 7 sampai 10 lah, jadi yang betina lebih besar daripada ini ya. Jadi nah ini kalau infeksinya berat bisa menyumat, menimbulkan distensi dari perut sehingga kelihatan buncit ya, kembung ini. Ini infeksi berat sudah ini ya, distensi dia. Nah, ini biasanya bisa menimbulkan kematian. Nah, ini bentuk nanti kalau ini dindingnya tebal ya. Nah, kalau stadium ini apakah ini sudah infektif? Belum ya. Karena belum ada, nah ini telur Tusukara canis, bentuknya bulat, di dalamnya masih ada masanya masih halus, satu sel dia. Jadi ini kalau ini mencemari makanan ya, karena penularan melalui oral ya. Jadi ini termasuk telur yang berdinding tebal. Kalau telur berdinding tebal, dia akan tidak menetas di lingkungan ya, tidak menetas ya. Nanti dia menetas di usus halus dari hospesnya. Nah, ini perlu perkembangan sampai 3 minggu. Nah, ini di dalamnya sudah ada larva. Nah, inilah baru stadium infektif. Jadi diperlukan waktu ya, minimal 3 minggu untuk menjadi stadium infektif. Itu bisa sebagai menulari daripada anjing. Itu, ya. Itu harus diingat itu ya. Ini belum mampu, ini bukan stadium infektif, inilah stadium infektifnya. Nah, bagaimana gejala klinisnya? Kalau sudah infeksi berat, anemi itu sudah pasti ya, karena memakan daripada sari-sari makanan ya. Jadi sebenarnya Tusukara itu hidup bebas pada duodenum ya, hidup bebas ya tidak. Nah, karena dia tidak mempunyai gigi dia ya, hidup bebas. Tapi memakan sari-sari makanan sehingga secara apa namanya keseluruhan ya, jadi akan bisa menimbulkan anemi. Gangguan pencernaan ya jelas otomatis karena kalau sudah di hidupnya di usus gangguan pencernaan sudah pasti ya, jadi mengiritasi ya, bisa juga akan menyebabkan diare ya. Kurus itu paling gejala umum ya, kalau memang sering-sering makanan dari makan ya jadi kurus. Kolik ya, kolik ini ya rasa sakit pada daerah perut akibat daripada infeksi yang berat ya, menyumat kalau jumlahnya sampai 200 gitu umpamanya cacing ya, menyumat daripada usus halus ya, sehingga ini akan menimbulkan kolik dia ya. Nah, batuk, kenapa bisa terjadi batuk? Nah, karena memang stadium migrasi dari larvanya pada paru-paru. Nah, pada infeksi berat pada anak anjing ya, ini biasanya telur cacingnya ada di duodenum ya, terlalu banyak dia masuk ke lambung dia ya, ke lambung sehingga nah, ada muntah, ada cacingnya. Nah, pada infeksi berat bisa menimbulkan kematian. Nah, bagaimana pengobatan? Kalau pada anak anjing 2 minggu, 3 minggu sudah diobati ya, sudah bisa diobati karena ini penularan yang melalui air susu maupun melalui inang apa namanya melalui plasenta ya. 2 minggu ya, sehingga sebelum vaksin biasanya pasti harus diperiksa terhadap ada apa tidak cacing ya, ada apa tidak infeksi parasitnya, karena kalau umpamanya ada infeksi parasit cacing itu tidak boleh divaksin ya, harus diobati dulu ya, sehingga setelah diobati sehingga nanti baru dilakukan vaksin sehingga untuk respon kekebalannya makin baik ya. Jadi ini obat-obat ya, pebendazole, ivermectin. Ini beberapa contoh dari obat cacing untuk cacing nematoda. Jadi banyak sebenarnya lagi ya. Ini beberapa contoh saja. Ada pebendazole, ada piperacin. Kalau umpamanya infeksi Ascaris itu yang efektif adalah pirantel itu ya, pirantel. Jadi pirantel itu efektif untuk Ascaris karena memang
dia lebih sedikit yang diserap, ya, tapi kerjanya lebih banyak pada saluran cerna dia. Nah, ivermectin juga boleh, ya, bisa uh, untuk cacing nematoda. Ya. Jadi kalau umpamanya pilihannya, oh ini anjingnya menderita skabies dan juga ada cacing, pilihannya adalah ivermectin. Kalau dipakai pirantel saja, ya hanya cacingnya yang keluar, ya, tapi apa namanya skabiesnya tidak akan diobati kalau pakai ivermectin, itu kedua-duanya. Nah, ada juga obat yang kombinasi, ya, broad spectrum. Nah, ini broad spectrum artinya tidak hanya untuk satu jenis cacing saja, bisa untuk cacing pitanya, cacing nematodanya, gitu ya. Sehingga dengan pemberian broad spectrum, baik ada anjing itu menderita nematoda maupun cestoda maupun bisa saja ada penyakit kulit bisa terobati. Ini, ya, obat untuk anjing cenggilik, pirantel, oral dan milpisin, banyak obat cacing, contoh-contoh saja. Nah, bagaimana kalau untuk anak anjing dan induk yang sedang bunting? Nah, ini yang penting sebenarnya, ya. Kalau lebih banyak penularan dari Ascaris semuanya, ya, itu kan penularannya adalah melalui transmamare dan melalui prenatal. Nah, inilah manajemen untuk pengobatannya adalah pada induknya, ya. Jadi 2 minggu sebelum melahirkan itu diobati dengan obat-obat yang, ya, untuk mencegah infeksi pada anaknya. Kita memberikan obat-obat 2 minggu sebelum melahirkan. Nah, itu misalnya ya seperti obat cacing albendazole itu bisa dipakai, ya. Jadi 2 minggu eh, sebelum melahirkan. Jadi kalau anak anjing ya 2 minggu, ya 2 minggu sudah bisa diobati demam cacing, kemudian diulang lagi 2 minggu, 2 minggunya diulang lagi. Jadi 2 minggu pertama adalah untuk cacing dewasanya, kemudian 2 minggu kalau sudah stadium yang larvanya menjadi dewasa perlu diulang pengobatannya. Kemudian, nah ini penyakit cacing kait, ya. Penyakit cacing kait ini paling umum juga pada anjing, ya, ankylostomiasis, gitu ya. Kalau pada manusia ada juga cacing kait, ya, itu namanya nekator, ya. Jadi ini bersifat zoonosis, ya, ankylos. Karena ankylostoma ini ada beberapa, pada anjing ada beberapa spesies, ya. Ada yang bersifat zoonosis. Nah, apa beda telurnya? Ya, telur dari Ascaris dengan ankylos. Kalau namanya ankylos ini dindingnya bentuknya lonjong, ya, lonjong, ya. Di dalamnya ada blastomir. Dindingnya tipis, ya. Jadi kalau dindingnya tipis, dia akan menetas di lingkungan. Jadi kalau seperti ini adalah penularannya melalui larva infektif. Bagaimana gejala klinisnya? Ini cacing kait, gitu ya. Hidup di dalam usus halus, ya. Nah, cacing ini mengkaitkan, dia mempunyai gigi, ya, mengkaitkan giginya pada usus halus. Dia mengisap darah. Ini cacing pengisap darah. Sehingga apa? Ya, jadi biasanya mengisap darah, dia pindah-pindah mengisap darahnya. Jadi gejala yang paling akibat infeksi adalah anemi, ya, dan juga diare berdarah. Jadi kalau ada anjing, ya, yang ada diare berdarah, darahnya segar, gitu ya, itu salah satu penyebabnya adalah ankylostomiasis. Jadi dia merupakan diagnosa banding dari Parpo, gitu ya. Kalau Parpo biasanya kan diare, ya, diare terutama pada anak anjing, diare berdarah, gitu ya.
kalau darahnya kehitaman, baunya tengik, baunya keras gitu ya, itu eh, lebih banyak ke parvo dia. Hancurnya daripada sel-sel epikal ya, parvo dia. Nah, kalau namanya diare, tapi diarenya masih segar, darahnya masih segar, itu disebabkan oleh ankylostomiasis. Jadi ciri yang paling utama gejalanya adalah anemi dan diare berdarah. Dan juga bisa menyebabkan batuk ya, karena memang stadium migrasinya sampai di paru-paru. Pengobatan, nah ini obat-obatnya hampir sama sih sebenarnya ya, ada albendazole, pyrrolidine, ipomek. Pencegahan secara umum ya sanitasi kandang dan pengobatan secara teratur. Ini sanitasi kandang itu yang paling penting untuk semua manajemen pemeliharaan dari hewan. Nah ini juga ada trikuris ya. Ini walaupun jarang ya trikuris itu kalau pada babi ya, kalau pada babi ini lebih prevalensinya lebih besar ya. Kalau pada anjing itu prevalensinya kecil ya. Tapi apa istilahnya, ini akan menimbulkan anemi juga ya, karena memang cacing trikuris atau cacing cambuk gitu ya, cacing cambuk kenapa ini bentuknya bagian yang kecil ini adalah yang kecil dari cacing ini, morfologinya yang kecil itu adalah bagian anteriornya. Nah ini biasanya bagian anteriornya masuk ke dalam mukosa dari sekum, dia berisi pada sekum dan mengisap darah. Nah biasanya inilah yang kalau infeksi yang berat itu bisa menimbulkan diare yang terus-menerus ya, karena radang pada sekumnya. Nah ini bentuk khas sekali bentuk telurnya ya. Ya ada seperti tempayan gitu, dibilang sebagai tempayan, dindingnya tebal ya. Jadi ingat kalau dindingnya tebal, stadium infektifnya adalah telur yang mengandung larva. Kalau ini belum infektif ya, karena belum ada larvanya. Ini butuh waktu sekitar 4 minggu ya untuk menjadi stadium infektif. Nah seperti ini ya, dalam sekum. Nah ini tadi kan ada ini bagian posteriornya, ini bagian anteriornya masuk ke dalam submukosa. Nah inilah menimbulkan, dan bagian anteriornya ada bagian yang apa namanya, sekoleknya pada seperti tajam seperti pisau gitu ya. Ini yang menyebabkan mudah menyebabkan luka-luka pada mukosa daripada sekum. Nah ini sehingga akan menyebabkan radang pada sekum. Ini ya, cacing menghisap darah ya kan radang pada sekum yang sehingga nanti pada infeksi berat menyebabkan nekrosis ya. Nah biasanya kalau cacing trikuris ini ya bisa pada hewan yang lain, tapi memang spesiesnya yang berbeda ya. Kalau pada babi trikuris Swiss gitu ya. Nah kemarin ada kalau pada babi itu memang prevalensinya paling besar dibandingkan dengan pada hewan-hewan yang lain. Nah, kemarin untuk anak koas ada kasusnya pada babi. Saya tanya berapa jumlah cacing yang Anda temukan. Jumlahnya sampai ribuan ya. Sehingga pertumbuhan jadi kerdil. Kalau babi itu terinfeksi ini kerdil dia ya. Karena sampai ribuan ya. Bayangkan ya, jadi di ususnya penuh dengan, nah, artinya apa? Memang di kandang itu sudah tercemar oleh telur. Nah, ada lagi dari hasil penelitian ya, ini pada babi ya, jadi berkaitan dengan trikuris. Kalau sudah kandangnya tercemar oleh trikuris, ya, jadi berapapun jumlah babi yang ada di kandang pasti kena dia. Karena susah ini telur trikuris ini baik pada anjing maupun pada babi bisa bertahan di lingkungan sampai bertahun-tahun gitu ya, lebih dari 2 tahun dia masih efektif dia ya. Beda dengan telur cacing ankylos mungkin hanya beberapa bulan larvanya bisa hidup ya.
Kalau ini sampai tahunan dia ya. Itu ya. Kalau sudah lingkungan tercemar susah untuk sampai menghilangkan sampai 0% prevalensinya. Jadi gejala klinisnya anemi, ya, diare, penurunan berat badan. Diagnosis pemeriksaan PSA menemukan telur cacing. Pencegahan ya, hampir sama. Kemudian cacing jantung. Nah, jadi biru filariasis. Ya, ini di jantungnya, di ventrikel kanan dan arteri pulmonalisnya ada cacing. Nah, ini pada infeksi berat seperti ini ya, penuh ini dengan cacing ya. Jadi kalau sudah ini warna cacingnya putih, ya, ukurannya sampai 30 cm ya, panjang gitu ya. Pada anjing hitamani mungkin ini karena belum ada penelitian, tapi penelitian pada anjing-anjing yang ada di Bali ya pernah penelitian ini, tapi sudah lama sekali, hampir 20 tahun lebih ya sudah ada penelitian, pernah ditemukan cacing biru filaria. Tapi kalau di daerah Jawa ya, ini endemis ya. Endemis. Artinya apa? Ini sudah biasa ya, banyak terjadi kasus-kasus filariasis. Nah ini kalau sudah penularannya adalah melalui vektor. Ya, jadi nyamuk ya, nyamuk. Jadi sebagai vektor di dalam tubuh nyamuk ini ada mikrofilaria, ya, mikrofilaria. Jadi kalau nyamuk ini yang mengandung mikrofilaria dari dirofilaria dan menggigit, ya pada saat nyamuk itu menghisap darah dari anjing yang sehat, maka anjing itu bisa terinfeksi. Jadi gigitan nyamuk ya, jadi gejalanya gangguan respirasi. Jadi bagaimana gejalanya, sesak napas. Sama dengan orang yang penyakit jantung ya, seperti itu ya. Jadi anjingnya odim juga bisa ya, odim ya. Sesak napas ya, karena ini memang jantung kan gangguan aspirasi ya. Gangguan kongesti jantung ya. Jadi bisa juga batuk ya, batuk karena memang berlesinya bisa pada arteri pulmonalis. Anemi itu sudah pasti. Nah, pengobatan untuk penyakit cacing jantung ini adalah yang khusus, ya beda dengan yang lain, bisa sebagai melarsomin, musidektin, dan juga ivermectin juga bisa, ivermectin juga bisa. Nah, biasanya kendalanya kalau pada infeksi paten, ya, kalau diobati, jadi cacingnya mati gitu ya. Jadi pada infeksi yang berat, justru cacing yang mati ini akan menimbulkan penyumbatan pada pembuluh darah. Nah, itu juga menjadi suatu kendala, bisa menyebabkan emboli dia ya, kematian, sehingga nanti emboli bisa menyebabkan kematian pada anjing. Nah, sehingga yang paling penting adalah pencegahan sebenarnya ya. Periode prepaten daripada penyakit dirofilaria ya ini pada anjing adalah lama dia, 6 sampai 8 bulan dia. Jadi pada daerah yang endemis ini kalau pemberian dengan ivermectin itu adalah untuk fase pencegahan ya, sebelum dia mencapai di jantungnya ya, semasa dia di jaringan subkutan ya, di otot-otot jaringan subkutan itu dilakukan pengobatan ya pada daerah-daerah endemis ya, sehingga tidak mencapai di jantung. Kemudian cacing pita ya. Ada dua ya. Ada Taenia, ada Diploidium. Nah, ini adalah bentuk cacing pita ya. Nah, bagaimana telurnya? Nah, ini yang perlu Anda ketahui ya. Telur cacing pita itu khas. Jadi nanti secara parasitologi Anda harus tahu, oh pada Pisces bagaimana membedakan antara telur cacing pita, telur cacing nematoda, telur cacing trematoda, dan bagaimana membedakan dengan kista, kista itu yang bisa dilihat di Pisces.
Itu harus Anda tahu nanti. Nah, kalau umpamanya untuk cacing pita, nah ini telurnya ada ya. Bentuknya bulat, di dalamnya ada bulatan, ini adalah embrio ekstrakan. Jadi ini umumnya bentuk telur dari cacing pita, bentuknya hampir sama. Ini contohnya pada Taenia ini ya. Nah, bagaimana untuk Dipridium? Nah, Dipridium, jadi kalau Anda bisa Spesies, oh ini apakah uh, uh, cacing genus Taenia atau Dipridium? Kalau umumnya terbentuk, terlihat bentuk kapsulnya, ya, jadi kita bisa membedakan, oh ini Dipridium, ini Taenia ya. Jadi kalau bentuk telur Dipridium itu terbungkus oleh kapsul, jadi satu kapsul itu mengandung sampai beberapa butir dari telur ya. Tetapi kalau umpamanya ini pecah, ya, bungkusnya ini pecah, ya. Nah, seperti ini terlihat hampir sama seperti ini ya. Jadi tidak bisa kita bedakan. Nah, ini ya, jadi dengan gejala adanya segmen grafit, oh ini di PCS-nya ada putih-putih seperti ini ya. Mirip dengan kalau ini sudah kita diagnosa, oh ini anjingnya misalnya pada anjing kita mani, oh ketemu ini ada putih-putih, apalagi ada gerak-gerak sedikit ya. Itu adalah segmen yang grafit ya, segmen yang grafit. Nah ini segmen grafit ini kita bawa, ini adalah diagnosanya adalah cacing pita. Nah, bagaimana membedakan antara apakah Dipridium atau Taenia? Nah, ini lihat untuk segmennya. Oh, ini seperti biji mentimun gitu ya. Jadi kalau belum tahu dan seperti biji mentimun, nanti coba Anda lihat sampai di rumah bagaimana bentuk biji mentimun. Ya mirip seperti ini bijinya ya. Ini kalau sudah seperti ini ya, seperti biji mentimun ini itu adalah Dipridium. Nah, kalau Taenia bagaimana Taenia? Kalau Taenia bentuk dari segmennya seperti kotak-kotak ini ya. Kotak-kotak itu ya. Jadi itu adalah Taenia ya. Ya, ini sedikit siklus hidupnya. Jadi kalau Dipridium adalah hospes intermediernya. Jadi penularan dari cacing pita itu adalah melalui hospes intermedier, jadi melalui pinjal. Nah, ini kalau pinjalnya, jadi larva dari pinjal. Nah, ini kan larva dari pinjal, masih bentuk ulat ya. Nah, itu memakan dari telurnya, memakan dari telur cacing pitanya dimakan sama larva dari pinjal. Nah, sehingga nanti larva pinjal ini berubah menjadi dewasa, ya. Jadi dewasa, dan di sini telur ini akan berkembang juga menjadi cystic Ini namanya bentuk larva dari cacing pita, cystic Nah, anjing itu terinfeksi apabila memakan daripada pinjal yang mengandung cystic Ini adalah pinjalnya. Ini adalah kalau kita secara mikroskopis untuk mendiagnosa dari cacing pitanya, ini adalah bentuk segmennya dan mempunyai dua porus genitalis. Lanjut. Nah, ini adalah cacing pita. Ya. Ada cacing pita pada anjing itu banyak ya. Ada Taenia pisciformis, Hidatigina, Taenia opis, Taenia cerealis, Taenia formis. Dan bentuk-bentuk ospes intermediernya ya, itu kalau pisciformis pada kelinci dia ya. Jadi anjing makan daging kelinci yang ada cysticercusnya. Maka anjing itu bisa terinfeksi. Begitu juga Taenia hidatigina. Nah, ospes intermediatnya adalah biri-biri, kambing, dan domba. Nanti pada saat Idul Adha, kalau mamanya ada pemeriksaan postmortemnya, ya, kalau di penggantung ususnya ada bentuk bulatan, ada cairan sebesar kelereng itu, ya itu adalah cysticercus ya, cysticercus tuniculis.
itu adalah bentuk metacestoda dari Taenia hitigina. Taenia opis jika domba dan kambing, ya. Taenia formis itu pada rodentia. Ini biasanya pada kucing dia. Ya. Nah, ini adalah Cystic sternicolis ya. Ini pada penggantung usus ya. Nah, bila ketemu nanti seperti ini pada pemeriksaan daging ya, ini adalah bentuk Cystic sternicolis. Ya, kalau ini dimakan oleh anjing, maka dia bisa menderita cacing pita ya. Ini karena ini merupakan bentuk Cystic sternicolis ya. Ini Cystic sternicolis ya, biasanya pada penggantung usus ya dari mesenterium. Nah, obatnya apa? Ya, jadi obat-obatnya untuk cacing pita adalah praziquantel. Salah satu yang Anda ketahui adalah praziquantel, niclosamid, albendazole juga bisa ya. Albendazole itu obat cacing bisa nematoda, bisa trematoda, bisa untuk cestoda. Nah, itu untuk cacing pada yang sering pada anjing hitamani ya. Nah, sekarang kalau apa namanya tidak lengkap saya kasih itu baru cacingnya, sekarang protozoanya ya. Jadi protozoa, jadi kalau protozoa itu koksidiosis itu paling sering ya, koksidiosis. Kalau Anda dengar penyakit mungkin sudah pernah ya, karena sudah melewati penyakit parasit koksidiosis gitu ya. Jadi koksidiosis itu ya bisa menyerang semua hewan, tapi penyebabnya yang berbeda-beda. Koksidiosis pada ayam, nah itu spesiesnya berbeda dengan, jadi spesifik dia ya. Jadi parasit itu mempunyai host yang spesifik. Nah, ini adalah bentuk okista. Jadi pemisahan feses ketemu seperti ini ya. Oh, ini kecil, lebih kecil, jauh lebih kecil dari telur cacing. Jadi di dalamnya ada bulat. Gitu. Oh, itu adalah okista. Nah, okista pada kucing ya itu sebenarnya bisa oleh isospora, ya. Isospora canis. Tapi perlu Anda ketahui sebenarnya selain isospora juga ada neospora itu juga ada ya neospora. Tapi di Bali tidak ada ya, masih belum ada neospora caninumnya ya. Nah ini kalau ini banyak juga ya kejadiannya ya. Jadi ini adalah koksidiosis. Kalau koksidiosis pada anjing disebabkan oleh genus Isospora. Kalau pada ayam disebabkan oleh Emeria. Jadi Emeria. Jadi bagaimana membedakan antara genus Emeria dengan Isospora itu melihat dari nanti stadium infektifnya ya. Kalau ini Isospora mengandung 2 sporokista, 4 sporozoit. Itu. Jadi ini stadium infektifnya. Jadi untuk menjadi stadium infektif ya, harus mengalami sporulasi dulu ya. Jadi apa itu sporulasi itu perkembangan menjadi sporozoit ya, sporozoit. Jadi sporozoit artinya stadium infektif daripada koksidiosis itu adalah sporozoitnya. Ini satu okista yang sudah infektif mengandung 8 sporozoit. Ya, 8 sporozoit. Jadi ini ya yang merupakan sumber penularannya. Ya. Jadi untuk membutuhkan waktu 5 sampai 7 hari untuk menjadi stadium infektif. Penularannya adalah makanan yang tercemar oleh okista yang telah bersporulasi. Nah, gejala klinis sebenarnya anemia, diare yang paling sering ya.
mungkin Anda harus mengingatkan lagi kuliah dari pastologi, ya. Bagaimana siklus hidupnya, di mana perkembangannya. Jadi untuk koksidia, jadi baik isospora maupun emeria, perkembangannya ada di usus halus pada epitel usus halus, ya, pada epitelnya. Di sana dia berkembang, ya, berkembang mengalami pembelahan sehingga akan menyebabkan kerusakan dari epitel usus halus, ya. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa anjing-anjing yang terinfeksi oleh koksidia akan menyebabkan diare berdarah karena ada terjadi peradangan pada usus halus akibat daripada pecahnya dari epitel usus halus dalam perkembangan dari isospora maupun emeria. Karena di usus halus terjadi pembelahan biner. Pengobatan dengan preparat sulfa. Nah, kemudian ada babesiosis, ya, parasit darah, ya, parasit darah pada ini sudah ditemukan juga pada anjing hitamani, ya. Jadi gejalanya apa? Anemi, kemudian terjadi kepucatan kulit, kelemahan, ya, dan juga ada infeksi caplak. Karena memang penularannya adalah adanya caplak Rhipicipalus sebagai sumber penularan. Jadi penularannya melalui transoparial, ya, transparial. Jadi kalau caplak itu menggigit daripada pada saat mengisap darah, ya, jadi parasit babesianya ikut terisap, ya, sehingga ini kemudian bentuk gametnya daripada babesia, ya, dan kemudian akan mencapai di bagian ovarium daripada caplak. Nah, ini biasanya sehingga begitu caplak itu bertelur kemudian menetas, maka caplak-caplak yang menetas itu sudah mengandung stadium infektif dari babesia. Jadi sehingga penularannya adalah disebut dengan transovarial. Jadi gejalanya adalah ini protozoa yang pada eritrosit, ya. Jadi predileksinya pada eritrosit, ya. Jadi akan akibat dari infeksi daripada babesia itu akan menyebabkan rusaknya eritrosit, ya, karena dia memakan berkembang dengan pembelahan biner itu di dalam eritrositnya, ya. Sehingga apa? Sehingga menyebabkan, ya, darahnya akan menurun sehingga menyebabkan anemia, ya. Jadi anemia sehingga akan menyebabkan kalau sudah anemia akan menyebabkan kelemahan daripada anjing, akan menyebabkan kematian pada anjing. Nah, pengobatannya bisa pirofosmin, bisa penamidin, dan pencegahan adalah yang paling penting adalah memberantas dari faktornya, yaitu caplak. Jadi caplak karena ini merupakan faktor daripada babesia. Nah, kemudian Giardia. Nah, ini juga pada pemeriksaan parasit saluran cerna, giardiasis itu. Nah, kalau Giardia, apa yang ditemukan di feses? Bentuk apanya? Adalah bentuk kistanya. Jadi anjing itu terinfeksi, ya, terinfeksi akibat memakan daripada kista dari Giardia. Nah, itu ya. Jadi pada pemeriksaan feses, jadi Anda harus tahu membedakan bagaimana bentuk kista, ya, bentuk okista, bentuk klor. Jadi kalau ada anjing yang diare, ya, oh ini kalau kita analisisnya bagaimana, ya?
oh ada diare. Jadi tidak, jangan nanti begitu diare Anda menyatakan oh ini disebabkan oleh eh, apa namanya oleh bakteri gitu, jangan ya. Jadi banyak alternatif ya. Jadi kasus-kasus yang di lapangan itu sebagai dokter hewan Anda harus melakukan pemeriksaan lab ya, ditunjang oleh pemeriksaan lab baru bisa memberikan pengobatan yang tepat. Ya. Jadi kalau mamanya terinfeksi oleh koksidia, kita harus memberikan obat-obat koksidia. Kalau diare mamanya disebabkan oleh cacing, misalnya tertulis ya, ya, atau ankilos ya kita berikan obat cacing ya. Tapi kalau diare mamanya itu disebabkan oleh giardia, kita berikan obat cacing ya tidak mempan. Gitu. Jadi harus dengan mendiagnosa dengan tepat. Jadi gejalanya adalah keluarnya kisi tanpa laki. Ini biasanya diare yang paling sering ya. Jadi diarenya bersifat kronis dia. Kista dengan ada kistanya untuk mendiat di dalam fesesnya. Jadi diagnosa menemukan kista. Ya, kista ini yang merupakan stadium infektifnya. Kista ini sudah begitu keluar kista, kalau ini dimakan oleh anjing lagi sudah bisa menulari anjing. Jadi ini obatnya metronidazol, ya. Albendazol juga bisa dikatakan untuk dia. Kemudian amuba. Nah, ini juga ya, amuba pada anjing Entamoeba histolytica. Jadi ada bentuk kistanya, ya, ada bentuk tropozoitnya. Jadi bagi Anda nanti sebagai dokter hewan, bagaimana membedakan antara kista dari giardia, kista dari amuba, gitu ya. Harus bisa mendiagnosa ya. Jadi ini biasanya hidup pada usus halus ya, usus halus dan pembelahan juga pembelahan secara benar ini menyebabkan biasanya diare yang berkepanjangan. Jadi menyebabkan karena rusaknya daripada usus halus sehingga menyebabkan istilah disentri. Disentri berarti apa? Disentri itu diare yang disertai dengan rasa sakit pada daerah perut. Dan ini zoonosis. Entamoeba histolytica di zoonosis. Kalau sampai manusia juga kita menangani mamanya dokter hewan dengan tanpa menggunakan swab tangan, ada menangani anjing yang diare ya kadang-kadang bisa terkontaminasi ya. Terhadap sengaja maunya makan dengan tidak bersih. Nah, ini bisa menular ke manusia. Nah, pengobatan dengan metronidazol ini hampir sama dengan pengobatan untuk giardia juga ya. Untuk koksidia juga bisa. Untuk protozoa biasanya adalah metronidazol. Ini adalah bentuk tropozoitnya. Ya. Yang penting ada intinya, ada inti. Ya. Jadi ini pada anjing memang walaupun jarang ya, tapi ini sebenarnya entamoeba itu lebih banyak pada babi. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kistanya, ini adalah tropozoitnya. Ya. Ini kistanya. Jadi amuba itu yang bagaimana kita membedakan kista dengan yang lain. Ya. Jadi untuk membedakan adalah dengan melihat intinya. Kalau entamoeba mempunyai kistanya memiliki lebih dari 2 intinya. Ini ya, jadi ada di dalamnya ada kista, ada inti ya. Baik, itu yang bisa kita berikan ya. Jadi kuliahnya agak cepat ya karena memang menghabiskan bahan yang untuk sebenarnya harus diberikan 2 kali lebih sambil diskusi ya karena memang saya lihat minggu depan sudah libur. Baik, untuk adik mahasiswa apakah
ada yang perlu ditanyakan tentang penyakit dari kuliah tadi ya. Silakan saya berikan waktu 5 menit ya kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Eh, Baik, kalau tidak ada ya, jadi kuliah untuk hari ini saya akhiri ya. Anda belajar dengan baik ya, karena ini materi ini sangat penting sekali, artinya Anda nanti akan banyak berhadapan dengan hewan kesayangan sebagai dokter hewan ya, kalau sebagai praktisi ya, dan juga ini sebagai bekal Anda masuk koas ya. Koas ini apa yang saya jelaskan tadi itu banyak sekali nanti setelah Anda masuk di Kodil ya, kemudian masuk di blok rumah sakitan, kemudian masuk ke blok interna. Nah, ini penyakit-penyakit apa yang saya jelaskan ya, terutama penyakit ektoparasit dan endoparasitnya, parasit cacing itu sering dibahas di tiga blok tersebut. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Ya, selamat malam. Ya. Terima kasih, Prof.